Shalom, kembali lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Tetap Tenang di Tengah Badai. Kita baca satu ayat di dalam Matius pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-24 saya akan bacakan. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa yang baru saja kita baca ini terjadi ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya sedang ada di atas sebuah perahu mengarungi danau pada saat itu. Dan di tengah perjalanan angin ribut datang melanda danau tersebut. Kalau kita melihat di dalam Markus pasal yang keempat ayat yang ke-37 disebut di sana dengan taufan sedang melanda. Taufan yang sangat dahsyat. Jadi pada saat itu murid-murid beserta dengan Yesus sedang dilanda badai, yaitu angin taufan yang sangat dahsyat. Dan kita tahu bahwa angin taufan itu bertiup sangat kencang dari segala penjuru, dari kiri, kanan, atas, dan bawah, muka dan belakang. Dan kita tahu kalau angin taufan ini melanda, maka tidak ada satupun perahu yang berani melintas atau berlayar di tengah danau. Karena apa? Karena taufan ini sangat berbahaya sekali, dan kalaupun ada perahu pasti akan berkeping-keping dihantam oleh taufan ini. Dan itulah yang menghantam perahu para murid-murid pada saat itu. Dan kita tahu pada saat perahu ini diterjang oleh badai yang begitu dahsyat, seolah-olah tidak ada harapan. Kita tahu Yesus pada saat itu sedang tidur dan murid-murid sangat ketakutan. Saya mau katakan ini adalah hal yang manusiawi kalau murid-murid pada saat itu mengalami ketakutan yang sangat. Karena apa? Gelombang itu sangat besar dan mereka diombang-ambingkan oleh ombak yang begitu dahsyat. Dan pada saat itu tentu mereka membutuhkan pertolongan. Dan ketika mereka merasa memerlukan pertolongan, mereka mendapati Yesus sedang tidur. Yesus sedang tidur. Dia tenang, santai, walaupun badai bergelora, dia didapati dalam keadaan tidur dengan tenang.
Ketika mereka melihat Yesus tidur, maka murid-muridnya pun membangunkan Yesus dan meminta pertolongan kepada Tuhan. Membangunkan Yesus, sekali lagi, meminta pertolongan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Perahu kehidupan ini ketika sedang berlayar sering diombang-ambing oleh badai hidup. Ada masalah, ujian, pencobaan, tekanan hidup, bahkan sakit penyakit yang dahsyat seperti saat ini virus corona yang melanda seluruh dunia, menakutkan, melumpuhkan segala-galanya, sangat menakutkan. Dan saya mau katakan, banyak sekali orang saat ini merasa ketakutan dan cemas, bimbang, ragu, dan khawatir. Dan ketika keadaan ini terjadi, tidak sedikit orang yang mencari pertolongan dari Tuhan. Begitu juga dengan cara-cara yang lain. Tidak semua orang mencari pertolongan dari Tuhan. Ada banyak orang mencari pertolongan dari yang lain di tengah badai kehidupan seperti saat ini. Tetapi saya mau katakan, ketika badai ini datang dalam kehidupan kita, perahu kehidupan kita diombang-ambingkan seolah-olah tiada daya. Seperti pujian mengatakan, mari kita meminta pertolongan kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah ini ada hal yang dapat kita pelajari sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana rahasianya supaya kita tetap tenang walaupun di tengah badai yang hebat melanda kehidupan kita. Seperti tema di atas tadi, tetap tenang walaupun di tengah badai kehidupan. Rahasianya apa? Rahasianya yang pertama ialah jangan takut. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya pada saat itu, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Masalah sebesar dan sekeras apapun boleh datang menimpa kehidupan kita seperti saat ini. Tetapi biarlah kita tetap tenang dan tidak takut. Karena apa? Karena ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita di perahu kehidupan ini. Dia selalu ada menemani kita di perahu kehidupan ini. Kita tidak perlu takut. Saya maklum bahwa banyak orang yang takut. Tetapi firman Tuhan mengatakan, mengapa kamu takut? Ini pertanyaan Tuhan kepada murid-murid. Itu juga menjadi pertanyaan Tuhan, mengapa kamu takut? Kan ada Tuhan yang selalu menemani engkau di perahu kehidupan ini. Jangan takut. Jangan takut bukan berarti kita juga hidup semaunya seperti saat-saat ini di tengah COVID. Kita tidak mematuhi protokol kesehatan. Kita berkata, saya tidak takut sebab ada Tuhan. Itu konyol juga. Tetapi saya mau katakan, protokol kesehatan tetap kita lakukan. Dan kita tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Maka Dia akan menolong kehidupan kita. Itu rahasia yang pertama. Supaya kita tetap tenang. Jangan takut.
Sebab apa? Sebab ada Tuhan yang selalu menemani kita di perahu kehidupan ini. Yang kedua, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan Yesus menyebut murid-muridnya dalam pembacaan kita tadi. Murid-muridnya adalah orang yang kurang percaya. Mengapa kamu takut, hai orang yang kurang percaya? Murid-murid tetap takut walaupun Yesus ada. Artinya apa? Mereka kurang percaya, bukan tidak percaya kepada Yesus, tetapi kurang percaya. Itulah yang menjadi rahasia supaya kita tetap tenang. Kita harus percaya sepenuh kepada Tuhan bahwa Dia akan menolong kita. Jangan setengah hati. Itu yang kedua. Supaya kita tetap tenang di dalam badai kehidupan ini. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi situasi ini, jangan takut. Dan yang kedua, mempercayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saya kena percaya, situasi seberat apapun, badai seberat apapun, kita akan diberi kekuatan dan Dia akan menolong kita melaluinya dengan, seperti pujian mengatakan, akan tiba di seberang dengan selamat. Biarlah ini menjadi kekuatan buat kita semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.